Di antara anggota pasukan Connected Netherlands di Selija, banyak yang tak puas terhadap hasil keputusan konferensi meja bundar. Ringkasnya, mereka tidak suka dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada waktu itu bernama RIS. Apalagi, kini harus bergabung ke dalam Angkatan Para Republik Indonesia Serikat bersama Tentara Nasional Indonesia. Bagi TNI, sebagai pejuang kemerdekaan yang setia, tentu saja agak sulit menerima kehadiran KNIL. Begitu pula bagi KNIL yang sulit bergabung dengan TNI, sebab mereka pernah berhadapan satu sama lain dalam pertempuran pada masa perang kemerdekaan. Kecemburuan KNIL terhadap TNI semakin menjadi setelah diputuskan bahwa pemimpin ABRI harus berasal dari TNI. Hal ini diperparah dengan sejuta rakyat yang lebih simpatik terhadap keberadaan TNI. Tak lama, Western melakukan pembantaian di Cibarusah, Cikalong, Tasikmalaya, dan Cirebon. Hal itu lantas diketahui oleh petinggi Belanda, yang menyebabkan Westerling beserta pasukannya dipecat dari tentara. Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Justru ia malah membuat pasukan yang ia pimpin sendiri. Ia menarik orang-orang bekas pasukan Belanda dan merekrut rakyat Indonesia. Kita harus tetap mendirikan negara Pasundan. Pasundan ini harus kita pimpin, bukan TNI yang memimpin negara Pasundan ini. Kita harus membuat strategi supaya bisa melenyapkan Kabinet Republik Indonesia Serikat dan orang-orang yang terlibat dalam pasukan TNI. Jadi, bagaimana caranya agar Pasundan dapat kita pimpin dan Kabinet RIS serta orang-orang yang terlibat dalam pasukan TNI dapat dilenyapkan? Pertama-tama, kita kumpulkan dana, lalu kita rekrut orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dulu pernah terlibat dalam pasukan KNIL. Dan kita beritahu kepada mereka bahwa akan datang seseorang yang akan membuat negara ini makmur, yaitu Ratu Adil. Dalam waktu yang singkat, Westerling bisa mengumpulkan dana dan sebanyak 800 pasukan berhasil ia rekrut. Kapten, sebanyak 800 pasukan sudah kita kumpulkan. Baiklah, sekarang kita latih mereka agar nanti mereka terbiasa dengan perang dan cara menggunakan senjata dengan baik dan benar. Mereka pun dilatih secara fisik maupun mental, dan juga diajari cara menggunakan senjata, cara melakukan pertahanan, serta cara melakukan penyerangan. Mereka pun mulai menyusun strategi, dengan target utama yaitu Kota Bandung dan Jakarta. Hal pertama yang dilakukan mereka adalah mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Isi dari surat tersebut adalah tuntutan agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian yang telah terbentuk, terutama Pasundan. Juga diakuinya APRA sebagai tentara Pasundan. Dan apabila ultimatum ini ditolak, akan terjadi perang besar. Surat ultimatum ini tidak hanya merasakan RIS saja, namun juga beberapa pihak Belanda. Dan guna mencegah tindakan Westerling ini, Mohatta mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Westerling yang telah lebih dulu mendengar rencana penangkapan tersebut, mempercepat pelaksanaan kudetanya. Sehingga pada tanggal 23 Januari 1950, APRA melakukan serangan terhadap Kota Bandung dengan 800 pasukan, yang 300 diantaranya anggota KNL. Serangan tersebut berhasil. Westerling dan pasukannya membantai setiap anggota TNI yang mereka jumpai di Kota Bandung. APRA berhasil menduduki markas staf Divisi Siliwangi. Lapor Pak, saya mendengar kabar bahwa kemarin Bandung diserang oleh pemberontak Pak. Sekarang Indonesia sedang mengalami kekacauan, banyak penduduk yang mati. Siapa dalang dari pemberontakan itu? Saya mendengar kabar bahwa Westerling lah yang melakukan hal itu. Westerling adalah dalang dari kekacauan ini. Jadi ternyata benar berita ini. Segera beritahu Muhammad Hatta. Kita akan melakukan rapat hari ini. Di meja rapat, Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan kabinet RIS lainnya disertai Mayor Jenderal Engels. Kita harus mengambil tindakan. Pemberontakan ini sudah memakan banyak korban jiwa. Ya betul, kita harus cepat mendesak agar pasukan Westerling menyerah. Baiklah, malam ini kita harus mengirim pasukan untuk membantu Kota Bandung. Keesokan harinya, pasukan TNI tiba di Bandung. Di sana terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Banyak sekali korban yang berjatuhan. Westerling kebingungan. Kita harus kemana, Kapten? Kita sudah kehabisan amunisi. Pasukan kita banyak yang gugur dan jumlah pasukan musuh lebih banyak.
kita tidak mungkin dapat menahan serangan musuh lagi, Kapten. Baiklah, begini saja. Kita tinggalkan kota ini, kita lari ke tengah hutan. Di sana akan aman. Sekarang, beritahu kepada mereka yang masih ada, suruh mereka untuk mundur. Baiklah, semuanya lewat sini. Westerling dan pasukannya pun segera meninggalkan kota Bandung. Tetapi sampai di hutan, pasukan APRA terpencar kemana-mana. Banyak pasukan APRA yang gugur di hutan. Tetapi Westerling dan sisa pasukan APRA yang masih tersisa berhasil selamat dan melanjutkan perjalanannya ke kota Jakarta. Kapten, tunggu. Di mana pasukan kita? Sepertinya banyak dari mereka yang terpencar dan gugur, Kapten. Jadi kemana kita akan pergi dengan jumlah pasukan yang sedikit ini? Saya masih punya strategi selanjutnya. Sekarang, ikuti saya. Kita pergi ke Jakarta. Kita akan aman di sana. Semoga kita tidak diketahui pasukan TNI. Kita akan bersembunyi di sana. Ada rekan teman saya di sana yang akan menolong kita. Westerling dan pasukannya mampir ke kediaman Sultan Hamid II. Di sana mereka mengadakan kerjasama. Kami bermaksud datang ke sini untuk mengadakan kerjasama dengan Anda. Bila kita berhasil, maka Anda akan kami angkat sebagai Menteri Pertahanan. Memangnya kerjasama seperti apa yang Anda maksud? Saya sudah muak dengan pemerintahan RIS. Saya ingin melakukan penculikan terhadap Menteri RIS dan menyerang gedung Kementerian RIS. Sama, saya juga. Saya udah lama sekali ingin balas dendam dengan RIS, karena saya dipecat begitu saja. Setelah melakukan perundingan, mereka pun segera membentuk pasukan baru kembali. Karena kecekatan para APRIS, mereka mudah diketahui. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara pasukan APRA dan APRIS, dan perang pun terjadi. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sedangkan Westerling setelah melihat kegagalannya APRA di Bandung dan juga kegagalan usahanya menangkap para menteri RIS dalam sidang kabinet RIS di Jakarta, sempat melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dan dengan demikian berakhirlah petualangan Westerling untuk mengacau di Indonesia yang telah membawa korban rakyat Indonesia beribu-ribu banyaknya dan tak akan dilupakan oleh bangsa Indonesia selamanya.